Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Permatasari dengan NIM 320131310004 dari jurusan Pendidikan Geografis Tambuk 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan jauh. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian penginderaan jauh. Menurut ahli, penginderaan jauh yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Dari beberapa pendapat ahli di sini, bisa dikatakan penginderaan jauh adalah pengukuran atau ekuisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak objek pada informasi tersebut. Misalnya dari pesawat, satelit, dan pesawat terbang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi penginderaan jauh. Yang pertama, mendata dan mengamati sebagai macam tipe vegetasi dan juga statusnya. Yang kedua, memperoleh data untuk kepentingan di bidang pertanian dalam hal manajemen perencanaan dan persiapan lahan. Yang ketiga, survei tanah untuk memperoleh data kandungan mineral dan minyak bumi. Selebihnya ada di PowerPoint yang saya buat. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penginderaan jauh. Yang pertama, berdasarkan sumber energi. Matahari sudah terbukti sebagai salah satu sumber energi yang bisa digunakan untuk penginderaan jarak jauh. Energi matahari dapat direfleksi dalam bentuk gelombang visible atau diserap untuk kemudahan dipancarkan kembali. Penginderaan jarak jauh yang mengukur ketersediaan energi alam disebut dengan passive sensor. Berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik, satu, penginderaan gelombang mikro, kedua, penginderaan optikal. Penginderaan ini menggunakan peralatan yang dioperasikan dengan pengaturan inframerah. Yang ketiga, penginderaan suhu panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen penginderaan jauh. Dalam buku Penginderaan Jauh tahun 1994 karya Sutanto, dijelaskan beberapa komponen penyusun penginderaan jauh, yaitu yang pertama, sumber tenaga. Dalam proses penginderaan jauh, sumber tenaga merupakan komponen yang wajib ada. Ada dua jenis tenaga dalam penginderaan jauh, yaitu tenaga alami dan tenaga buatan. Tenaga alamiah digunakan dalam proses penginderaan jauh sistem pasif, sedangkan tenaga buatan digunakan dalam proses penginderaan jauh sistem aktif. Selanjutnya, komponen penginderaan jauh ada atmosfer. Atmosfer bagian dari gelombang elektromagnetik yang bisa menembus lapisan atmosfer disebut sebagai jendela atmosfer. Jendela atmosfer inilah yang digunakan dalam proses penginderaan jauh. Yang ketiga ada interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga dengan objek, interaksi tenaga dengan elektromagnetik dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi terjadi dalam 4 bentuk, yaitu penerusan, pantulan, scattering, dan penyerapan. Selanjutnya ada sensor. Dilansir dari buku Penginderaan Jauh tahun 2019 karya Bambang Sweful Hadi, sensor merupakan alat perekam yang dapat dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Yang selanjutnya adalah perolehan data. Maksud dari perolehan data adalah cara memperoleh atau menginteraksi dari citra. Cara memperoleh data dari citra dilakukan sesuai dengan bentuk datanya. Selanjutnya ada penggunaan data. Keberhasilan proses penginderaan jauh terletak pada diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Apalah artinya teknologi tinggi jika hasilnya tidak dapat digunakan oleh para pengguna. Jadi, pengguna data adalah komponen penting dalam proses penginderaan jauh. Dapatkan informasi, inspirasi, dan insting di email kamu. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga matahari dinamakan penginderaan jauh sistem pasif. Sedangkan penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Pada umumnya, sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi dapat juga menggunakan spektrum tampak dengan sumber tenaga buatan berupa laser. Tenaga elektromagnetik
Pada penginderaan jauh, sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer mempengaruhi tenaga elektromagnetik, yaitu bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena itu timbul istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering digunakan dalam penginderaan jauh ialah spektrum tampak, yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Spektrum elektromagnetik merupakan spektrum yang sangat luas. Hanya bagian kecil saja yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Itulah sebabnya atmosfer disebut bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Sekian dari hasil penjelasan saya tentang sistem penginderaan jauh. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.